Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat. Nah, pada video kali ini bersama Ibu Kika Maulidia akan membahas tentang lingkungan sekolah sehat. Nah, sekolah kan tempat anak-anak belajar kan? Nah, lalu bagaimana menjalankan perilaku hidup yang bersih, sehat itu menjadi kewajiban kita semua. Sekolah yang sehat itu awal dari lingkungan yang sehat juga loh. Nah, lalu apa sih lingkungan sekolah? Nah, penasaran? Langsung aja yuk ke videonya. Ya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat kita berada yang ada di sekitar sekolah. Mulai dari segala sesuatu yang ada di batas pagar sekeliling sekolah, sampai yang ada di luar pagar sekolah. Nah, menurut Omar Hamalik, lingkungan sekolah adalah sebagai tempat mengajar dan belajar. Nah, apakah anak-anak nyaman ketika belajar di tempat yang kotor, kumuh, dan bising? Tentu saja tidak kan? Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih dan sehat. Nah, di sini ada lingkungan sekolah meliputi yang pertama ruangan kelas. Lalu ada toilet, tempat sampah, kantin, musola, kantor, lapangan upacara, gedung sekolah, jalan raya, dan masyarakat sekolah. Untuk menjaga kebersihan sekolah, tidak hanya tugas dari petugas kebersihan. Akan tetapi, semua warga sekolah harus ikut serta menjaga kebersihan sekolah karena ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus saling membantu mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Berikut ini adalah cara menjaga lingkungan sekolah. Cara menjaga lingkungan sekolah sebenarnya tidak sulit jika kita semua melakukannya bersama-sama. Yang pertama, membersihkan kolong meja. Mulailah dari hal-hal terkecil yang ada di sekitarmu. Di sekolah biasanya kita diberikan fasilitas kursi dan meja, di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi setiap orang yang mendudukinya. Maka dari itu, semua orang harus merawat kolong mejanya dengan baik dengan cara tidak membuang sampah ke dalamnya. Jika sampah dibiarkan berhari-hari di kolong meja hingga menumpuk, hal tersebut akan menimbulkan bersarangnya kuman dan bakteri loh. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan bau yang tidak sedap atau bahkan bisa mengganggu kesehatan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sadarilah anak-anak bahwa sampah dapat merusak lingkungan. Maka dari itu, selalulah buang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya. Tidak membuang sampah secara sembarangan, mengingat bahaya dari membuang sampah sembarangan sangatlah berakibat fatal bagi lingkungan. Berikutnya yaitu kurangi penggunaan plastik. Penggunaan plastik secara berlebihan dapat merusak lingkungan karena serat yang tidak mudah diurai dan merusak lingkungan. Maka dari itu, kurangilah penggunaan plastik dengan cara membawa makanan dan minuman dari rumah dengan wadah yang bisa dipakai berulang kali. Berikutnya yaitu menjaga kebersihan toilet. Selalu jagalah kebersihan toilet demi kenyamanan bersama ya. Tidak membuang sampah di toilet, selalu membersihkan kembali toilet ketika telah digunakan, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya melakukan piket kelas. Dengan adanya kegiatan piket kelas yang dilaksanakan rutin, berdasarkan regunya dinilai mampu meminimalisir kotoran-kotoran yang ada di ruang kelas. Melakukan piket kelas bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya menyapu lantai,
mengepel lantai, membersihkan kaca, membersihkan langit-langit, membersihkan papan tulis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, rawat tanaman sekolah. Setelah ruang kelas mampu teratasi masalah kebersihannya, maka mulailah merawat lingkungan luar kelas. Misalnya, taman. Taman sekolah merupakan komponen yang sangat penting untuk keindahan sekolah. Dengan adanya taman sekolah, bisa menambah nilai keindahan di dalamnya, apalagi jika taman tersebut bersih dan terawat. Agar taman tetap terawat, maka semua warga sekolah harus ikut menjaga kelestarian setiap tumbuhan yang ada di dalamnya. Seperti menyiramnya setiap pagi dan tidak merusak tumbuhan yang berdiri di atasnya. Lalu, berikutnya, membersihkan saluran air. Saluran air merupakan salah satu tempat yang biasanya terdapat banyak sampah yang menumpuk. Baik itu sampah dedaunan yang gugur atau bahkan sampah yang dibuang secara sembarangan. Hal itu dapat menyumbat aliran air jika terjadi hujan dan menyebabkan air meluap. Jadi, bersihkan ya saluran airnya. Lalu yang terakhir, melaksanakan tata tertib dengan baik. Untuk ikut serta mewujudkan lingkungan sekolah yang tertib, maka kita harus mengikuti seluruh tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Seperti menjaga kebersihan, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan yang lainnya. Dengan mengikuti tata tertib, lingkungan sekolah akan lebih terjaga dan tentram. Berikut ini adalah 5 soal yang harus anak-anak kerjakan ya. Dan semangat! Nomor 1, kita harus memelihara lingkungan agar tetap A. kotor, B. biasa saja, C. bersih. Jawabannya adalah C. bersih. 2. Membersihkan kaca jendela lebih mudah menggunakan A. lap, B. kasur, C. api. Jawabannya adalah A. lap. 3. Menjaga lingkungan sekolah adalah tugas A. semua warga sekolah, B. tukang cilok, C. ibu dan ayah. Jawabannya adalah A. semua warga sekolah. 4. Memelihara kebersihan membuat badan kita menjadi A. sakit, B. bau, C. sehat. Jawabannya adalah C. sehat. Nomor 5. Membuang sampah harus di A. kolong meja, B. tempat sampah, C. toilet. Jawabannya adalah B. tempat sampah. Wah, kalian hebat telah menjawab semua pertanyaan. Tetap semangat! Anak-anak, menjaga lingkungan sekolah dimulai dari hal terkecil. Ternyata dengan menjaga lingkungan sekolah sangatlah bermanfaat untuk kita semua. Selain dari segi kebersihan, tata tertib, sekolah pun harus dijaga ya. Kita semua sebagai warga sekolah harus ikut serta mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih. Hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Jika lingkungan sekolah terjaga kebersihan dan kerapihannya, hal itu akan menambah rasa nyaman bagi semua warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan juga subscribe ke channel ini dan Humanika Laboratory. Di situ banyak banget konten-konten tentang pendidikan. So, see you in next video. Bye-bye.